Ya, Anda masih menyaksikan Economic Update membahas resiliensi sektor real dalam fluktuasi ekonomi bersama Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Pak Haryadi, kita lanjutkan kembali dialognya dan juga kita bergeser ke isu lainnya. Dan memang kalau kita bicara soal investasi, apakah memang saat ini pengusaha sudah mantap menjalankan rencana ekspansi bisnisnya? Ya, sejauh ini dari apa yang kami lihat semua komitmen investasi sudah mulai berjalan, Mas. Nah, tentunya memang ada beberapa sektor yang tertahan ya karena situasi pandemi, seperti contohnya di sektor pariwisata mungkin agak sedikit ada pelambatan, di sektor transportasi darat juga demikian. Namun kalau untuk yang bidang-bidang lain itu sudah mulai terlihat apa minat ataupun semangat untuk investasinya juga sudah mulai berjalan. Dan ini juga tidak hanya pengusaha dalam negeri ya, tapi juga investasi asing juga mulai menunjukkan komitmen yang cukup besar. Demikian, Mbak. Mas. Oke, baik. Pak Haryadi, lalu bagaimana upaya dan tentunya strategi pengusaha agar tetap bisa bertahan menghadapi kondisi ekonomi dan dengan kondisi volatilitas yang cukup tinggi pada saat ini? Ya, pertama tentunya yang kita lakukan adalah melakukan penyesuaian dengan kondisi pasar, Mas. Jadi kita akan melihat pasar itu seperti apa. Seperti contohnya di sektor retail, Mas, itu kalau memang pasarnya ada beberapa jenis pasar yang memang trennya itu cukup baik, cukup kuat pemulihannya, itu memang dilakukan upaya untuk menambah kapasitas. Nah, tapi kalau sektor yang kita pandang masih berisiko dan masih volatile tadi, itu memang kita lebih konservatif untuk tidak memperbesar kapasitas. Nah, sedangkan dari kalau apa yang kita butuhkan sekarang ini sebetulnya dukungan dari khususnya perbankan ya. Perbankan ini harusnya lebih fleksibel dalam mensupport. Nah, terutama adalah untuk sektor-sektor yang masih memerlukan waktu untuk konsolidasi, waktu untuk melakukan relaksasi keuangannya. Nah, ini seperti ini harusnya perbankan dan juga OJK tentunya perlu supportnya gitu. Jadi untuk memperpanjang waktu apabila perusahaan tersebut memang masih mengalami kendala. Nah, tapi kalau untuk perusahaan yang memang mempunyai prospek itu harus segera diberikan dukungan agar kapasitasnya itu bisa segera naik begitu, Mas. Nah, hal lain yang juga kita antisipasi adalah di dalam sourcing daripada kebutuhan kita. Jadi raw material itu memang sekarang menjadi masalah yang sangat rawan ya, karena apalagi supply dari contohnya yang terakibat dari perang Ukraina kan juga cukup banyak ya, mulai dari di makanan itu ada gandum, mungkin kalau di pertanian itu ada masalah pupuk dan sebagainya. Nah, ini yang kita antisipasi sekarang adalah mencari sumber-sumber alternatif untuk mendatangkan atau mencari bahan-bahan baku pengganti. Tentunya dengan harga yang kita harapkan lebih kompetitif begitu. Jadi kurang lebihnya adalah seperti itu, Mas, yang kami lakukan sekarang. Oke, baik. Dan juga masih relate Anda kita bicara terkait insentif. Menurut pandangan dari Anda, Pak Haryadi, insentif apakah ataupun insentif pemerintah apa saja yang kiranya juga dibutuhkan untuk mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan kinerja industri di sektor real? Ya, jadi kalau yang terkait dengan ya tentu upaya untuk menopang ya daya beli masyarakat untuk tidak turun lebih rendah lagi, itu saya rasa pemerintah juga sudah melakukan ya kemarin dengan adanya subsidi untuk energi, lalu juga apa namanya tambahan untuk beberapa target bantuan sosial seperti itu saya pikir juga cukup baik. Nah, sekarang yang paling penting juga di samping dari sisi menopang daya beli masyarakat itu adalah juga insentif juga untuk industri-industri itu sebenarnya bisa segera melakukan ekspansinya, Mas. Nah, ini kemarin masih kita hadapi ada beberapa permasalahan terkait dengan perizinan di online single submission misalnya contoh gitu ya, OSS yang ini juga kita harapkan bisa segera dibenahi oleh pemerintah sehingga proses untuk ekspansi itu juga menjadi bisa lebih cepat gitu. Lalu hal lain yang juga kami perhatikan juga adalah menyangkut insentif untuk UMKM. Nah, insentif UMKM ini memang sudah diberikan, namun demikian perlu dicermati juga untuk perluasan pasarnya. Untuk perluasan pasar dalam arti kata dukungan yang sungguh-sungguh
Seperti contohnya adalah Pak Presiden sudah pernah menyampaikan kan bahwa ada 400 triliun dana APBN yang sebetulnya bisa menjadi porsinya UMKM. Nah, seperti ini juga saya pikir harus segera direalisasikan supaya ini juga bisa menopang pertumbuhan UMKM kita yang kebetulan mereka adalah jumlahnya besar. Jadi mungkin bisa diambil 100 sampai 200 jenis Mas yang dibutuhkan dalam belanja negara yang itu memang betul-betul diperuntukkan untuk UMKM. Dan ini ada langkah-langkah yang saya pikir harus juga dilakukan secara strategis oleh pemerintah untuk memperluas topangan daripada pertumbuhan ekonomi kita khususnya di kelompok UMKM. Oke, baik. Pak Haryadi, Anda kita bicara insentif juga begitu ya, kira-kira menurut pandangan dari Anda insentif ini dibutuhkannya hingga kapan sih Pak? Apakah memang hingga tahun ini saja atau masih berpotensi untuk dilanjutkan di tahun depan? Tentunya harus dilihat situasi nanti perkembangannya Mas ya. Kalau kita melihat kondisi ini, memang kita perlu mempertahankan insentif-insentif ini paling tidak sampai dengan kuartal pertama tahun depan. Gitu. Jadi setelah kita melihat nanti, tentunya kita harapkan evaluasi itu akan dilakukan di tahun depan di kuartal pertama, sehingga apakah nanti insentifnya akan dikurangi atau sudah dikembalikan kepada porsi normal, itu nanti saya rasa perlu waktu sampai kuartal pertama tahun depan. Oke, di kuartal pertama di tahun depan. Lalu bagaimana Anda melihat terkait optimisme pengusaha menghadapi tantangan industri sektor real khususnya di tengah kondisi saat ini menuju pemulihan ekonomi RI, Pak? Kalau sekarang itu optimismenya jauh lebih tinggi, Mas. Jauh lebih tinggi pada saat dibandingkan dengan saat kita pandemi. Kalau pandemi itu kita betul-betul tidak tahu gitu kapan ujungnya gitu ya. Kira-kira kapan berakhir kan kita tidak tahu. Tapi kalau sekarang dengan memperhatikan walaupun kondisi COVID-nya belum sama sekali hilang ya, tapi kita sudah bisa melihat trennya itu sangat positif. Artinya kegiatan ekonomi kita sudah bisa menuju kepada kapasitas normal. Ini yang sebetulnya kami syukuri juga ya. Artinya ini menjadi bekal juga kita untuk bisa melakukan perencanaan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya pada saat kita pandemi. Demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Kita berharap sektor real di Indonesia terus resilient dan menjadi motor utama menuju fase pemulihan ekonomi tanah air. CNBC Indonesia masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.